Teman-teman, kita memang nggak bisa menuduh atau menunjuk hidung siapa yang salah tanpa bukti yang valid. Dunia gaib dan urusan pesugihan itu memang ranah yang abu-abu. Tapi rentetan peristiwa ini mulai dari viralnya pesugihan, mistisnya bulan suro. Halo semuanya, om, tante, kakak, adik, dan teman-teman semuanya, balik lagi sama aku di sini. Dan kali ini kita mau bahas sesuatu yang belakangan ini bikin bulu kuduk merinding. Dan hawanya tuh beda banget di sekitar kita. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk kita sama-sama berdoa dulu ya. Semoga aku, kalian, dan kita semua dan seluruh keluarga kita dimanapun berada selalu diberi keselamatan, dilindungi dari segala macam mara bahaya, petaka, ataupun hal-hal gaib yang negatif. Amin ya robbal alamin. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan ya semuanya. Nah, sekarang siapin cemilan kalian, duduk yang nyaman karena kita bakal bahas fenomena yang lagi gempar banget. Teman-teman, kalian pasti sadar kan, belakangan ini di media sosial lagi ramai banget, viral total, pembahasan soal Gunung Kawi. Kisah-kisah mistis tentang orang yang mendadak kaya lewat jalur belakang ini berseliweran di mana-mana. Nah, asumsi aku pribadi nih ya, yang namanya manusia kalau lagi mentok urusan ekonomi, terus disuguhi cerita-cerita instan begitu, pasti banyak yang penasaran. Dan yang ngerinya, rasa penasaran itu seringkali bikin orang nekat. Banyak orang yang mungkin akhirnya coba-coba main api datang ke sana dan nekat melakukan perjanjian hitam demi harta duniawi. Padahal kita semua tahu yang namanya pesugihan itu nggak ada yang gratis. Ada harga mati yang harus dibayar. Dan biasanya itu berupa tumbal nyawa. Keresahan ini makin menjadi-jadi karena kebetulan momennya ini pas banget sama datangnya bulan suro. Kita semua tahu lah ya, bagi masyarakat kita bulan suro itu dikenal sangat sakral dan kental dengan nuansa mistis. Banyak yang percaya kalau di bulan ini gerbang gaib itu menipis dan makhluk-makhluk lagi aktif-aktifnya keluar. Dan entah kenapa hawanya di daerahku sekarang tuh rasanya berat banget teman-teman. Akhir-akhir ini hampir setiap hari ada aja kabar duka kecelakaan mau terjadi di mana-mana secara beruntun. Si ini kemarin kecelakaan di pertigaan, meninggal di tempat. Besoknya ada lagi yang jatuh di tikungan, tewas di tempat juga. Aspal jalanan yang biasanya aman mendadak berubah jadi jalur maut yang mencekam. Korban-korbannya pun langsung meninggal di tempat kejadian. Ini yang bikin aku dan warga sini mulai berpikir yang enggak. Apakah ini murni kelalaian berkendara? Atau jangan-jangan jalanan ini lagi dijadikan ladang untuk setoran tumbal. Cerita ini makin bikin merinding waktu kita melihat fakta di lapangan tentang salah satu CV besar di daerah sini. Perusahaan ini tuh benar-benar lagi jaya-jayanya teman-teman. Sukses besar, menang tender di mana-mana, proyeknya nggak habis-habis. Pokoknya kalau dilihat dari luar uangnya mengalir deras banget. Tapi ada satu kejadian tragis yang bikin warga langsung terdiam dan saling berpandangan penuh tanya. Salah satu truk besar milik CV sukses ini menabrak seseorang dan korbannya langsung meninggal di tempat. Di tengah viralnya isu pesugihan Gunung Kawi dan suasana bulan suro yang lagi mencekam begini, pikiran masyarakat otomatis langsung menyambungkan titik-titik misteri ini. Orang-orang mulai berasumsi dan berbisik, apakah kesuksesan luar biasa dan tender yang dimenangkan bertubi-tubi itu murni karena kerja keras, atau kecelakaan truk kemarin itu adalah bagian dari kesepakatan yang meminta upeti nyawa. Sungguh sebuah kebetulan yang sangat mengerikan. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, ada satu desa dekat sini yang kondisinya benar-benar memprihatinkan guys. Bayangin deh, hampir tiap hari ada aja warga yang meninggal dunia. Suara pengumuman kematian di speaker masjid atau suara ambulan itu kayak udah jadi makanan sehari-hari. Desa itu benar-benar kayak lagi dilingkupi kabut hitam yang pekat banget. Suasana sedih, mencekam, dan penuh tanya.
teman-teman, kita memang nggak bisa menuduh atau menunjuk hidung siapa yang salah tanpa bukti yang valid. Dunia gaib dan urusan pesugihan itu memang ranah yang abu-abu. Tapi rentetan peristiwa ini mulai dari viralnya pesugihan, mistisnya bulan suro, kecelakaan truk CV besar, sampai desa yang berduka tiap hari harus jadi pengingat keras buat kita semua. Dunia ini lagi nggak baik-baik aja, dan kecelakaan manusia kalau udah bersekutu sama setan, efeknya bisa merembet ke orang-orang polos yang nggak bersalah. Jadi pesan aku buat kalian semua yang lagi nonton atau mendengarkan, jangan pernah tergiur jalan pintas. Seperti apapun hidup kita, jangan pernah sekali-kali penasaran sama yang namanya pesugihan. Ingat, harta hasil bersekutu nggak akan pernah bawa berkah. Yang ada malah membawa petaka buat keturunan. Selalu waspada dan berdoa. Kalau kalian mau berpergian, mau naik motor atau naik mobil, tolong banget ya, jangan melamun. Fokus sebelum starter kendaraan. Baca doa keselamatan dulu, minta perlindungan sama Tuhan supaya kita dijauhkan dari apes, dari orang-orang yang berniat jahat. Yang terakhir yang perlu kalian ingat yaitu teman-teman, jagain keluarga kita, anak-anak kita, ingatkan mereka untuk lebih hati-hati kalau keluar rumah, terutama di waktu-waktu yang rawan. Yuk kita sama-sama berdoa lagi, semoga daerah kita ditenangkan kembali dan kita semua selalu berada dalam perisai perlindungan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Mungkin segitu dulu narasi misteri kali ini. Tetap waspada di jalan, kuatkan iman, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.